Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu yang soleh dan solehah? Insya Allah hari ini kita akan belajar tema 8 daerah tempat tinggalku, subtema 2 pembelajaran 5 dan 6. Setelah pembelajaran ini diharapkan dapat mengetahui ragam gerak tari beberapa tarian daerah, dapat menggabungkan gerak tari dengan lagu, dan dapat menentukan isi dan tokoh protagonis ataupun antagonis teks fiksi. Siswa di kelasku berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Masing-masing daerah memiliki keunikan sendiri. Salah satu keunikan suatu daerah terdapat pada tariannya. Setiap daerah memiliki tarian berbeda. Contohnya adalah gerak tari pada tarian Bali. Ciri-ciri gerak tari Bali yang pertama adalah gerakan pada umumnya dilakukan secara lincah, energik, dinamis, dan cepat. Yang kedua, tidak hanya kepala, tangan, dan kaki yang digerakkan, mata juga digerakkan. Contoh yang kedua adalah gerak tari Sumatera. Ciri-ciri gerak tari Sumatera yang pertama adalah gerak tari pada umumnya dilakukan secara lincah dan gesit. Yang kedua, gerak tari lebih menekankan pada gerakan-gerakan kaki. Yang ketiga, gerak lengan, tangan, jari, leher, dan kepala tidak beragam dan tidak rumit. Contoh ketiga adalah tari sedati. Tari sedati adalah tari kelompok yang berasal dari Aceh. Pertunjukan tari sedati tidak menggunakan iringan berupa alat musik. Iringan tari sedati berupa nyanyian yang dilantunkan oleh 2 orang. Tari sedati sangat dinamis, langkah maju, mundur, ke samping kiri, dan ke samping kanan, serta lari dengan angkatan kaki tinggi pada tari sedati dilakukan secara cepat. Hal ini membuat tari sedati sangat menarik. Tepukan dada yang menimbulkan suara keras dan dalam, serta jentikan jari bersuara lembut para penarinya membuat tari sedati menjadi lebih menarik. Papua memiliki kesenian yang terkenal di seluruh daerah di Indonesia, berupa tarian dan lagu daerah, yaitu tari perang dan lagu apuse. Ayo mencoba melakukan gerakan tari dengan iringan lagu apuse. Coba perhatikan peta berikut. Ini adalah peta Papua. Papua mempunyai banyak keunikan. Di antaranya, di Papua terdapat salju abadi yang tidak pernah cair di pegunungan Jayawijaya. Dan juga, Papua memiliki burung cendrawasih yang sangat indah. Papua juga memiliki banyak tempat wisata alam yang dapat memanjakan mata wisatawan baik lokal maupun mancanegara. Contoh yang lain adalah Raja Ampat, memiliki keindahan alam yang sangat indah, dan juga Papua adalah penghasil emas terbesar di dunia. Lagu apuse dinyanyikan dengan penuh semangat. Tahukah kamu bahwa sikap semangat merupakan gambaran dari kehidupan rakyat Papua? Semangat masyarakat Papua diantaranya dapat dilihat saat mereka berburu dan berperang melawan hal yang tidak baik. Ada cerita rakyat Papua yang menggambarkan semangat perlawanan membela kebaikan. Cerita rakyat ini berjudul Cadara. Nanti kalian bisa membacanya sendiri ya. Mari kita bahas pertanyaan dari cerita rakyat tersebut. Yang pertama adalah tulislah ringkasan cerita di atas pada kotak berikut. Ringkasan cerita Cadara adalah Panglima Wire merupakan panglima perang dari desa Kramuderu. Panglima Wire ini ingin menguji kemampuan anaknya dengan mengutus Cadara untuk pergi berburu. Bukannya berburu, Cadara justru bertemu pasukan suku Kuala. Cadara membuat taktik dengan meminta teman-temannya pergi ke bukit untuk membuat pertahanan. Namun,
Cadara tidak gentar dalam perang. Dia berhasil mengalahkan pasukan suku Kuala. 2. Sebutkan tokoh-tokoh yang terdapat dalam cerita berjudul Cadara di depan. Tokoh-tokohnya adalah Panglima Wire, Cadara, dan teman-temannya serta suku Kuala. Nomor 3. Menurutmu, apakah Cadara merupakan tokoh utama dalam cerita di atas? Jelaskan. Nah, menurut Ibu, iya ya. Cadara adalah tokoh utama dalam cerita tersebut karena Cadara mendominasi cerita atau cerita tersebut lebih banyak menceritakan tentang Cadara. 4. Sebutkan tokoh protagonis dalam cerita berjudul Cadara tersebut. Tokoh protagonisnya adalah Cadara, Panglima Wire, dan teman Cadara. Ingat ya, tokoh protagonis adalah tokoh yang baik. Nah, yang kelima, apa yang dimaksud dengan tokoh antagonis? Menurutmu, siapa saja tokoh antagonis dalam cerita berjudul Cadara tersebut? Tokoh antagonis adalah tokoh yang memiliki sifat tidak baik atau memiliki sifat yang jahat. Pada cerita Cadara, tokoh yang tidak baik adalah suku Kuala. Selain cerita fiksi Cadara, di Papua juga terdapat cerita tentang burung cendrawasih yang berjudul Asal-usul burung cendrawasih. Nah, nanti kalian bisa membacanya sendiri ya. Isi dari cerita fiksi yang berjudul Asal-usul burung cendrawasih adalah di daerah Papua tinggal seorang anak bernama Kweia dan ibunya serta saudara-saudara tirinya. Suatu hari, saudara tirinya menjebak Kweia sehingga Kweia tersesat di hutan. Akan tetapi, ibunya akhirnya menemukan Kweia dan mereka berubah menjadi burung cendrawasih. Terima kasih sudah menyimak video pembelajaran hari ini ya. Semoga kalian dapat memahaminya. Tetap semangat belajar di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.